Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual mengenai praktek coaching modul 2.3. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Hartono sebagai observer, kemudian Ibu Windrati sebagai coach, dan Ibu Istani Ulinuha sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Win, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Har. apakah apa kabarnya Bu Win hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Pak Har. Bagaimana Pak kabarnya Pak Har juga? Alhamdulillah, kabar baik juga ini. Alhamdulillah. Hari ini akan ada praktek coaching ya Bu. Iya betul Pak Har. Hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Bu Ulin. Dengan Bu Ulin ya. Baiklah. Sebelum coaching, saya di sini sebagai observer. Saya terlebih dahulu akan bertanya-tanya ya Bu. Oh boleh Pak, silahkan Pak Har. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching kali ini Bu? Untuk rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini, saya menyiapkan sesuai dengan alur cerita, yaitu meliputi dari tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, dan rencana aksi, serta yang keempat adalah tanggung jawab. Begitu, Pak. Lalu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Mungkin di sini ada 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama, Pak Har, yaitu adalah kehadiran penuh atau presence. Baik, nih, Ibu indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan. Tadi kehadiran penuh ya. Indikatornya apa saja, Bu? Mungkin saya bisa fokus kemampuan pada coach saya untuk bisa hadir secara utuh dalam proses coaching, sehingga apa yang disampaikan oleh coach saya selaras dengan badan, pikiran, hati daripada si coach. Begitu, Pak. Oke, baik. Untuk praktek coachingnya sekarang bisa dipersiapkan, Bu. Dan sebelumnya saya minta izin untuk mengobservasi ya. Ya, Pak Har, monggo, silahkan, Pak. Baik. Untuk itu Bu Lin bisa dipersilahkan masuk pada forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu In. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ulin? Alhamdulillah kabar baik, Bu In. Bagaimana juga kabar anak-anak di kelas, Bu? Alhamdulillah untuk anak-anak semua sehat, Bu. Uh, yang jelas mereka selalu ceria, semangat belajarnya luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kelihatannya Bu Ulin ada sesuatu yang mau dibicarakan ya, Bu. Tadi waktu Bu Ulin WA saya sedang dalam mengajar di kelas, Bu Ulin. Maaf ya, Bu ya. Oh iya ya, saya yang minta maaf, Bu Win. Tadi saya mengganggu jam mengajar Bu Win malahan. Oh, tidak apa-apa, Bu Ulin. Saya mengerti kok. Saya justru malah senang Bu Ulin mau berdiskusi dengan saya. Justru saya yang senang sekali, Bu Win, dan berterima kasih karena sudah mengajak saya berdiskusi. Kebetulan memang saya ada sedikit unek-unek, Bu, yang membuat saya kepikiran, dan ini yang mau saya sampaikan, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Terkait dengan apa ini, Bu Ulin? Bolehkah saya tahu, Bu? Iya, Bu, ini terkait dengan gagasan saya yang memang sudah saya sampaikan ke teman-teman, tapi kurang mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, Bu Win. Oh, jadi begitu ya, Bu.
Setelah diskusi ini nanti, apa yang ingin Bu Ulin harapkan? Yang saya harapkan di akhir percakapan ini nanti, saya ingin mendapatkan solusi, Bu, ingin menemukan solusi bagaimana caranya agar kepala sekolah saya itu mau mendukung uh, program sekolah serta bisa terbuka hatinya dan mendukung sepenuhnya tentang pelaksanaan kegiatan Ramadan berbagi berkah yang ingin dilaksanakan di sekolah ini. Begitu, Bu Win. Oh, jadi begitu ya Bu Ulin. Memangnya permasalahan apa yang sudah terjadi Bu Ulin? Boleh diceritakan Bu? Gini, Bu, jadi permasalahannya seperti ini, Bu Win. Saya awalnya itu mempunyai ide yang saya ungkapkan ke kepala sekolah dan juga ke teman-teman sejawat saya terkait dengan kegiatan di bulan Ramadan yang memang sebentar lagi itu akan kita laksanakan ya. Uh, Yaitu pengen mengadakan kegiatan sosial, Bu, dengan temanya Ramadan berbagi berkah. Karena terus terang saya itu pengen menanamkan pada anak didik saya mengenai kompetensi kepedulian sosial sebagai sarana untuk penguatan profil pelajar Pancasila, Bu. Terutama pada karakter berbudi pekerti luhur. Karena memang dalam guru penggerak ini saya betul-betul ingin menerapkan semua ilmu yang saya dapat, Bu. Namun kepala sekolah ternyata kurang mendukung dari ide tersebut. Dan beliau menjawab seperti ini, tidak usah Bu, nanti dananya itu didapat dari mana? Kalau kita melakukan itu takutnya nanti membebani orang tua, membebani wali murid, sehingga beliau itu kurang setuju. Nah, hal inilah Bu yang membuat saya itu menjadi pesimis dan kepikiran sampai sekarang, Bu. Oh, begitu Bu Ulin kejadiannya, Nje. Jadi kalau boleh saya menarik kesimpulan dari masalah ini ya Bu Ulin. Bu Ulin ini ingin nantinya kepala sekolah dari Bu Ulin sendiri lebih membuka hati, mau mendukung kegiatan yang gagasan dari Ibu Ulin itu, yaitu Ramadan berbagi berkah. Begitu Bu Ulin? Iya benar Bu Win. Karena memang saya dan teman-teman itu betul-betul ingin menanamkan rasa kepedulian sosial itu dan mengembangkan serta menumbuhkan karakter budi pekerti pada anak, Bu. Betul, Bu. Itu adalah salah satu tujuan mulia ya, Bu ya. Karena kita tahu sendiri, apalagi usia PAUD terutama rentang TK adalah masa di mana kita harus menanamkan karakter anak sejak dini, Bu. Iya Bu Win. Karena masalah inilah yang membuat saya menjadi kepikiran terus Bu sampai sekarang. Iya, betul-betul, Bu. Itu adalah suatu beban juga kita sebagai seorang guru. Tapi kira-kira menurut Bu Ulin ya, penyebabnya apa ya, Bu? Sampai kepala sekolah itu memberikan jawaban seperti itu, Bu. Kalau saya perhatikan nih dari jawaban beliau yang saya tangkap kemarin itu, beliau kurang mendukung dengan kegiatan tersebut dengan alasan takut karena memang dananya tidak ada, Bu. Kan memang untuk kegiatan itu butuh dana yang besar nih. Nah, ketakutan beliau itu selain dari dana sekolah yang memang kurang, beliau itu takut untuk membebani kepada wali murid, Bu, untuk kegiatan ini karena memang apa ya, untuk dananya itu cukup besar. Betul. Selama ini usaha apa saja yang sudah Bu Ulin lakukan untuk mewujudkan gagasan tersebut, Bu? Ya, untuk usaha yang sudah saya lakukan yaitu pertama saya memberikan ide ya, menyampaikan ide saya tersebut kepada kepala sekolah saya. Namun ternyata respon beliau tidak sesuai dengan harapan saya, Bu. Beliau bisa dibilang gimana ya, menolak secara halus lah gitu. Sehingga saya jadi tidak berani, Bu, untuk membahasnya kembali. Saya takut, Bu. Jadi usaha berbicara dengan kepala sekolah ini tidak disetujui ya Bu Ulin dan ditolak begitu ya Bu ya? Iya betul Bu Win, bisa dibilang begitulah, beliau kurang mendukung gitu. Iya. Nah, selain itu
Usaha apa lagi yang sudah Ibu Ulin lakukan? Untuk usaha lain yang sudah saya lakukan, saya juga mencoba Bu mengungkapkan gagasan saya dengan cara berbicara dengan rekan-rekan sejawat saya terkait kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah rekan-rekan saya itu sangat mendukung saya Bu. Bahkan uh, mereka itu menyarankan saya untuk berbicara kembali dengan kepala sekolah dan beliau juga bersedia untuk menemani saya Bu untuk berbicara dari hati ke hati, menyampaikan gagasan tersebut dengan kepala sekolah, kemudian menyampaikan tentang ini pemahaman biar beliau itu paham bahwa kegiatan itu memang sangat penting Bu dan bermanfaat untuk menanamkan rasa kepedulian anak terhadap sesama, uh, terutama memang ini terjadi pas di momen bulan Ramadan. Begitu Bu Win. Nggih. Begini Bu Ulin, sekarang Bu Ulin kan sudah tahu permasalahannya, nggih. Lalu upaya apa dan langkah-langkah apa yang akan Bu Ulin lakukan? Untuk langkah yang akan saya lakukan yaitu memang yang pertama saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya untuk mendukung saya kembali berbicara dengan kepala sekolah. Jadi tidak hanya saya sendiri Bu, serta untuk memberikan pemahaman kepada beliau tentang manfaat dari kegiatan positif ini Bu. Yaitu memang untuk menumbuhkan kepedulian sosial pada diri anak serta apa ya dari membentuk karakter ya Bu, karakter berbudi pekerti luhur tadi. Dan untuk apa ya sebagai solusi Bu, mungkin untuk masalah dana itu sebenarnya kan anak-anak setiap Jumat itu sudah ada Bu kegiatan amal Jumat berkah. Nah, nanti bisa dananya itu bisa diambil dari sana Bu. Begitu Bu Win. Oh, iya, iya, iya. Kemudian untuk langkah-langkah berikutnya yang memungkinkan Bu Ulin lakukan itu seperti apa lagi, Bu? Untuk langkah berikutnya, langkah yang kedua, kalau memang nanti apa yang saya sampaikan itu disetujui oleh kepala sekolah nih Bu dan didukung sama beliau, maka nanti saya akan langsung melakukan aksi Bu, yaitu membuat perencanaan sematang-matangnya tentang kegiatan berbagi berkah Ramadan tadi, dan ini nanti akan saya diskusikan dengan beliau dan juga rekan-rekan sejawat Bu. Dan untuk langkah berikutnya, langkah ketiga, saya ingin meminta bantuan juga kepada wali murid untuk ikut serta membantu dalam kegiatan Ramadan berbagi berkah tersebut, Bu. Mungkin dari wali murid ada yang memang punya rezeki yang berlebih atau mungkin ada yang bersedia membantu untuk istilahnya demi kelancaran kegiatan tersebut, Bu. Wah, itu langkah-langkah yang sangat bagus Bu Ulin dan sangat luar biasa sekali Bu Ulin. Lalu kekuatan apa yang Bu Ulin miliki untuk mewujudkan gagasan Bu Ulin tersebut? Untuk kekuatan yang dimiliki, yang pertama dari diri saya sendiri, Bu Win, yaitu sebagai seorang guru, saya memang harus mampu menanamkan pada anak didik saya agar memang mereka itu memiliki kompetensi sosial, yaitu penanaman sikap kepedulian terhadap sesama dengan kegiatan Ramadan berbagi berkah ini. Kemudian untuk kekuatan dari rekan sejawat, itu juga merupakan penguat ya kekuatan saya sendiri karena memang uh, mereka itu pasti akan mendukung ya dan dukungan mereka itu sangat saya butuhkan karena mereka-mereka itu adalah merupakan partner kerja yang bisa saling memahami Bu. Kemudian kekuatan yang lain itu bisa bersumber dari wali murid sebagai pihak yang ikut mendukung kegiatan tersebut demi kemajuan anak didik dan lembaga kita ini. Oh iya, itu adalah upaya dan langkah-langkah yang sangat luar biasa Bu Ulin. Lalu upaya awal apa yang pertama kali akan Bu Ulin lakukan? Untuk upaya awal nih Bu yang akan saya lakukan yaitu seperti tadi saya akan berbicara kepada kepala sekolah kembali
berusaha untuk lebih meyakinkan beliau ya bahwa kegiatan ini itu memang sangat penting sekali mengenai manfaatnya itu terutama untuk menanamkan kesadaran sosial ya pada anak didik untuk menguatkan karakter mereka ya karakter mereka agar mereka memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bu. Betul-betul sekali Bu Ulin. Selanjutnya, menurut Bu Ulin ini, adakah hambatan-hambatan yang nantinya akan Bu Ulin hadapi dan dalam memecahkan masalah ini? Untuk hambatan ya Bu ya, kalau hambatan itu mungkin kalau dari yang saya lihat ya, mungkin yang pertama itu dari kepala sekolah Bu. Di sini karena kepala sekolah kurang mendukung ya, artinya beliau berpikir bahwa kegiatan ini itu akan membebani sekolah dan wali murid gitu ya. Itu mungkin hambatan yang akan saya hadapi pertama. Kemudian yang kedua, hambatannya mungkin wali murid karena yang jelas untuk kegiatan semacam ini itu pasti ada yang namanya pro kontra Bu. Jadi ada yang mendukung, kemudian ada yang kurang mendukung. Nah, jika memang wali murid itu kurang edukasi, yang jelas pasti mereka akan kontra dengan kegiatan ini. Nah, maka yang untuk hambatan ini itu bisa saya lakukan dengan cara mengedukasi wali murid dari mengenai maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut, Bu. Betul-betul sekali, Bu Ulin. Namun, hambatan tersebut jangan jadi penghalang untuk berbuat hal yang baik ya, Bu Ulin ya. Semoga masalah Bu Ulin dapat terselesaikan dengan baik dan Bu Ulin selalu optimis. Oh iya Bu Win, saya akan selalu optimis terus dan saya berterima kasih sekali sama Bu Win sudah mau memberikan masukan dan memberikan dorongan pada saya sehingga saya banyak mendapatkan masukan dan saya mampu menemukan jawaban dari keresahan saya selama ini Bu Win. Sama-sama Bu Ulin. Jadi, kapan ini kira-kira Bu Ulin akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan rencana tersebut besok pagi Bu, segera ya. Karena waktunya sudah mepet sekali dengan bulan Ramadan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik Bu. Iya, oh begitu ya Bu Ulin ya. Nah, setelah diskusi ini, apa yang akan Bu Ulin lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya yang akan saya lakukan ya, yang jelas setelah tadi kita berbincang-bincang, saya akan lebih bersemangat Bu dan selalu optimis lagi untuk memecahkan setiap masalah yang saya hadapi. Karena saya yakin ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama kita mau berusaha. Begitu Bu Win. Bagus sekali Bu Ulin. Semoga kegiatan Ibu nanti dapat berjalan dengan lancar. Semoga niat baik Ibu akan diterima oleh semua kalangan. Serta pesan dari saya Bu Ulin, jangan patah semangat ya Bu. Teruslah bekerja ikhlas. Ya Bu Iya, Ulin. terima kasih Bu Win. Sama-sama Bu Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sudah selesai kegiatan coachingnya ya. Tadi Ibu sudah melaksanakan alur tirta sampai Bu Lin akhirnya bisa memunculkan ide-idenya sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, setelah selesai melakukan kegiatan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu. Iya Pak Har, monggo silahkan. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Setelah saya melakukan coaching tadi, indikator yang terlihat itu sudah sesuai dengan alur tirta, Pak. Dan saya bisa mengembangkan kompetensi daripada kehadiran penuh atau presence, dengan tetap hadir secara utuh dan penuh saat proses coaching. Sehingga apa yang disampaikan oleh coach saya selaras dengan hati dan pikiran si coach. Kemudian dengan kehadiran penuh itu tadi saya bisa mengembangkan kompetensi yang lain Pak Har seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga saya juga bisa menggali potensi dari coach
dan coach sendiri akhirnya bisa menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri sampai akhirnya si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu, Pak Har? Oke, baik Bu. Memang betul ya, yang terlihat oleh saya tadi, Ibu sudah hadir secara penuh atau present, fokus dengan apa yang disampaikan oleh Koji tentang permasalahannya. Sehingga Ibu tadi tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci ya. Dan hasilnya tadi, Koji sendiri bisa tergali ide-idenya yang semula tidak terpikirkan jadi terpikirkan ya Bu. Kemudian Bu Ulin yang semula mengalami permasalahan dengan kepala sekolahnya, akhirnya dengan kata-kata kunci dari Ibu bisa mendorong Bu Ulin memunculkan ide-idenya sendiri. Iya, Pak Har, betul sekali. Baik, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu barusan lakukan? Iya, mungkin setelah melakukan coaching ini, ke depannya saya ingin mengembangkan kompetensi kedua, yaitu mendengarkan secara aktif. Begitu, Pak. Baik Bu, semoga dari hasil coaching ini bisa bermanfaat ya Bu. Dan coach Ibu Ulin bisa menuju progres yang lebih baik. Iya, Pak Har, iya. Oke Bu, terima kasih atas percakapan kita kali ini. Semoga sukses ke depannya. Sama-sama, Pak Har. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.